Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang kedudukan dan jarak titik terhadap garis. Nah, langsung saja kita ke materi. Kedudukan titik terhadap garis itu ada dua jenis. Yang pertama, titik terletak pada garis atau garis melalui titik yang jaraknya adalah 0. Sedangkan jenis yang kedua yaitu titik tidak terletak pada garis atau titik di luar garis. Untuk menghitung jaraknya yaitu dengan cara menarik garis tegak lurus dari titik ke garis tersebut, bukan dengan cara menarik garis dari titik ke ujung-ujung garisnya, itu salah. Nah, untuk lebih memahaminya, marilah kita pelajari beberapa kasus berikut ini. Menentukan jarak titik ke garis. Kasus yang pertama. 1. Tarik garis dari titik A ke ujung garis atau titik B dan C hingga membentuk segitiga. Kemudian yang kedua, tarik garis tinggi dari titik A ke BC. A aksennya itu tegak lurus, B, C. Yang ketiga, jarak titik A ke garis BC itu sama dengan jarak A aksen. Yang keempat, jika pada poin yang pertama tadi itu membentuk segitiga siku-siku, maka untuk menghitung jarak A aksen dapat menggunakan perbandingan luas segitiga ABC dengan luas segitiga A aksen C, yaitu luas segitiga ABC itu sama dengan luas segitiga A aksen C. Luas segitiga ABC nya sendiri itu adalah setengah dikali AB dikali AC, itu sama dengan luas segitiga A aksen C, yaitu setengah dikali BC dikali A aksen. Setengah yang ada di kiri sama dengan dan di kanan sama dengan, itu bisa disederhanakan sehingga menjadi A aksen itu sama dengan AB dikali AC dibagi BC. Nah, sekarang contoh soal kasus yang pertama. Diketahui kubus ABCD EFGH memiliki panjang rusuk 6 cm. Jarak titik B ke CE adalah, nah, gambar kubusnya seperti ini. Jarak titik B ke garis CE itu adalah BO. BC-nya sendiri itu adalah rusuk kubus yang panjangnya 6 cm. Kemudian BE itu adalah diagonal bidang kubus yang panjangnya A akar 2 atau sama dengan 6 akar 2. Kemudian CE itu adalah diagonal ruang kubus yang panjangnya A akar 3 atau sama dengan 6 akar 3. Sekarang perhatikan segitiga BCE dan segitiga OEB. Nah, jika digambarkan di luar kubus itu menjadi seperti ini. BO itu bisa dicari dengan cara yaitu sama dengan BC dikali BE dibagi CE. Nah, sama dengan BC-nya sendiri itu adalah rusuk kubus yang panjangnya 6 cm, kemudian dikali BE itu adalah diagonal bidang kubus yang panjangnya 6 akar 2, dibagi CE-nya itu adalah diagonal ruang kubus yang panjangnya 6 akar 3. Nah, 6 yang ada di atas dan 6 yang ada di bawah itu bisa disederhanakan sehingga menjadi 6 akar 2 dibagi akar 3. Nah, untuk merasionalkan akar 3 yang ada di penyebut itu harus dikalikan dengan akar 3 per akar 3. Sehingga menjadi 6 akar 2 dikali akar 3 itu sama dengan 6 akar 6. Kemudian akar 3 dikali akar 3 itu sama dengan 3. 6 dan 3-nya bisa disederhanakan menjadi sama dengan 2 akar 6. Nah, sekarang kasus yang kedua.
Jika jarak titik ke garis membentuk garis tinggi segitiga sama kaki atau sama sisi. Nah, seperti di sini, segitiga ABC itu merupakan segitiga sama kaki. AA aksen itu merupakan jarak titik A ke garis BC. Untuk mencari jarak titik A ke garis BC, yaitu dari segitiga AA aksen C, yaitu dengan menggunakan rumus Pitagoras, AA aksen itu sama dengan akar dari AC dikuadratkan dikurangi A aksen C dikuadratkan. Nah, sekarang contoh soal yang kedua. Diketahui kubus ABCD EFGH memiliki panjang rusuk 6 cm. Jarak titik E ke BD adalah, nah, gambar kubusnya seperti ini. Segitiga BDE itu merupakan segitiga sama sisi, yaitu BD, BE, dan DE merupakan diagonal bidang kubus, sehingga panjangnya adalah A akar 2, yaitu sama dengan 6 akar 2. Sedangkan BE aksen dan DE aksen merupakan setengah diagonal bidang kubus, sehingga panjangnya adalah setengah dikali 6 akar 2, yaitu 3 akar 2. Jarak titik E ke garis BD merupakan panjang EE aksen. Panjang EE aksen itu bisa dicari dengan cara akar dari DE dikuadratkan dikurangi DE aksen dikuadratkan, yaitu sama dengan akar dari 6 akar 2 dikuadratkan dikurangi 3 akar 2 dikuadratkan, yaitu sama dengan akar dari 6 akar 2 dikuadratkan itu sama dengan 72 dikurangi 3 akar 2 dikuadratkan itu sama dengan 18. Nah, sama dengan akar dari 72 dikurangi 18 itu sama dengan akar 54, atau bisa dirubah menjadi akar dari 9 kali 6, yaitu sama dengan 3 akar 9. Nah, sekarang kasus yang ketiga. Jika jarak titik ke garis melibatkan dua garis tinggi pada segitiga sama kaki. Nah, ini merupakan segitiga sama kaki. A aksen merupakan jarak titik A ke garis BC. Untuk mencari jarak titik A ke garis BC itu menggunakan segitiga ABC, yaitu kita mencari C aksen dulu, sama dengan akar dari AC dikuadratkan dikurangi AC aksen dikuadratkan. Kemudian perbandingan luas segitiga ABC-nya yaitu setengah dikali BC dikali AA aksen itu sama dengan setengah dikali AB dikali C aksen. Setengah yang ada di kiri dan di kanan sama dengan, bisa disederhanakan sehingga menjadi AA aksen itu sama dengan AB dikali CC aksen dibagi BC. Nah, contoh soal kasus yang ketiga. Diketahui 5 segi 4 beraturan TABC dengan panjang rusuk 4 cm dan panjang sisi tegaknya 8 cm. Jarak titik B ke TD adalah, nah, gambar limasnya seperti ini. Segitiga TBD bisa digambarkan di luar limasnya menjadi seperti ini. TB dan TD itu merupakan sisi tegak limas sehingga panjangnya adalah 8 cm. Sedangkan BD merupakan diagonal bidang persegi alas sehingga panjangnya adalah A akar 2 atau sama dengan 4 akar 2. DO dan OB merupakan setengah dari BD, yaitu sama dengan setengah dikali 4 akar 2, yaitu sama dengan 2 akar 2. Mencari panjang TO-nya itu melalui segitiga siku-siku
TOB, yaitu TO-nya itu sama dengan akar dari TB dikuadratkan dikurangi BO dikuadratkan. Sama dengan akar dari 8 kuadrat dikurangi 2 akar 2 kuadrat. Sama dengan akar dari 8 kuadrat itu sama dengan 64 dikurangi 2 akar 2 dikuadratkan itu sama dengan 8. Nah, sama dengan akar 56 atau bisa dirubah menjadi sama dengan akar 4 kali 14, yaitu sama dengan 2 akar 14. Ya, kemudian untuk menentukan B aksen itu melalui segitiga TDB, yaitu B aksen itu sama dengan BD dikali TO dibagi TD, ya sama dengan 4 akar 2 dikali 2 akar 14 dibagi 8. Nah, 4 akar 2 dikali 2 akar 14 itu sama dengan 8 akar 28 dibagi 8. Nah, 8-nya bisa disederhanakan menjadi sama dengan akar 28, bisa dirubah menjadi akar dari 4 dikali 7 sama dengan 2 akar 7. Nah, jadi jarak titik B ke garis TD itu adalah 2 akar 7 cm. Nah, sekarang kasus yang keempat. Jika jarak titik ke garis melibatkan segitiga tumpul. Nah, seperti gambar di sini. Pada garis AB itu diperpanjang hingga membentuk siku-siku dengan titik C. Nah, sehingga terbentuk segitiga ADC. Perbandingan rumus luas segitiga ABC itu sama dengan setengah dikali AB dikali CD itu sama dengan setengah dikali AC dikali B aksen. Nah, setengah yang ada di kiri sama dengan dan di kanan sama dengan bisa disederhanakan. Sehingga menjadi CD itu sama dengan AC dikali B aksen dibagi AB. Sekarang contoh soal kasus yang keempat. Diketahui kubus KLMN PHRS dengan rusuk 12 cm. Titik T adalah tengah-tengah LM. Jarak titik R ke garis KT adalah, nah, gambarnya seperti ini. Segitiga KTR. Titik T itu adalah tengah-tengah dari LM. Nah, yang ditanyakan adalah jarak titik R ke garis KT. Nah, sehingga segitiga KTR-nya bisa digambarkan di luar kubus menjadi seperti ini. Kemudian KT-nya diperpanjang hingga membentuk siku-siku dengan titik R. KR itu adalah diagonal ruang kubus yang panjangnya A akar 3 atau sama dengan 12 akar 3 dari segitiga KLT diperoleh KT-nya itu sama dengan KL dikuadratkan ditambah LT dikuadratkan, sama dengan KL-nya itu adalah rusuk kubus 12 cm, kemudian LT-nya itu adalah setengah dari rusuk kubus yaitu 6 cm, sehingga sama dengan 12 kuadrat itu sama dengan 144 ditambah 6 kuadrat itu sama dengan 36, sama dengan 6 akar 5. TR itu sama dengan KT. TR itu sama dengan KT sama dengan 6 akar 5. T aksen R-nya itu sama dengan setengah dari KR sama dengan setengah dikali 12 akar 3 sama dengan 6 akar 3. Nah, dari segitiga T aksen R diperoleh
T aksennya itu sama dengan TR dikuadratkan dikurangi T aksen R dikuadratkan sama dengan 6 akar 5 dikuadratkan ditambah 6 akar 3 dikuadratkan sama dengan 6 akar 5 dikuadratkan itu sama dengan 180 ditambah 6 akar 3 dikuadratkan itu sama dengan 108. Sehingga menjadi sama dengan akar 180 dikurangi 108 itu menjadi sama dengan akar 72 atau sama dengan 6 akar 2. Setelah T aksennya ketemu, maka R aksennya itu sama dengan KR dikali T aksen dibagi KT, yaitu sama dengan KR-nya adalah 12 akar 3 dikali 6 akar 2 dibagi 6 akar 5. Nah, 6-nya bisa disederhanakan sehingga menjadi 12 akar 3 dikali akar 2 itu sama dengan 12 akar 6 dibagi akar 5. Nah, untuk menyederhanakan akar 5 yang ada di penyebut itu bisa dikalikan akar 5 per akar 5 sehingga menjadi 12 akar 6 dikali akar 5 itu sama dengan 12 akar 30. Akar 5 dikali akar 5 itu sama dengan 5. Nah, sehingga jarak titik R ke garis KT adalah 12 per 5 akar 30. Nah, sekarang kasus yang ke-5. Jika jarak titik ke garis melibatkan segitiga sembarang. Contohnya seperti ini, segitiganya sembarang. Segitiga ABC sembarang. Nah, luas segitiga ABC itu sama dengan setengah dikali AC dikali BC dikali sin C. Nah, mencari C aksennya dari luas segitiga ABC, yaitu luas segitiga ABC itu sama dengan setengah dikali AB dikali C aksen. Nah, contoh soal kasus kelima, yaitu diketahui kubus ABCD EFGH dengan rusuk 6 cm. Titik K adalah tengah-tengah CG. Jarak titik E ke garis BK adalah, nah titik K itu adalah garis tengah-tengah garis CG. Segitiga BKE itu merupakan segitiga sembarang. Nah, BE dan EG itu merupakan diagonal bidang kubus yang panjangnya A akar 2 atau sama dengan 6 akar 2. Kemudian GK dan KC itu merupakan setengah rusuk kubus yang panjangnya 3. Kemudian BK itu bisa dicari dengan menggunakan rumus Pythagoras, yaitu akar dari BC dikuadratkan ditambah KC dikuadratkan sama dengan 6 kuadrat ditambah 3 kuadrat, yaitu sama dengan akar 45 atau sama dengan 3 akar 5. Kemudian EK itu bisa dicari dengan Pythagoras dari akar dari EG dikuadratkan ditambah GK dikuadratkan sama dengan akar dari 6 akar 2 dikuadratkan ditambah 3 kuadrat. Nah, sama dengan akar 81 sama dengan 9. Untuk mencari sudut E menggunakan aturan kosinus, yaitu cos sudut E itu sama dengan BE dikuadratkan ditambah KE dikuadratkan dikurangi BK dikuadratkan dibagi 2 dikali BE dikali KE. Nah, sama dengan 6 akar 2 dikuadratkan ditambah 9 kuadrat dikurangi 3 akar 5 dikuadratkan dibagi 2 dikali 6 akar 2 dikali 9. Sama dengan 6 akar 2 dikuadratkan itu sama dengan 72 ditambah 9 kuadrat itu sama dengan 81 dikurangi
3 akar 5 dikuadratkan itu sama dengan 45 dibagi 2 dikali 6 akar 2 dikali 9. 72 ditambah 81 dikurangi 45 itu sama dengan 108 dibagi 2 dikali 6 akar 2 dikali 9 itu sama dengan 108 akar 2. Nah, bisa disederhanakan menjadi 1 per akar 2. Nah, untuk merasionalkan akar 2 yang ada di penyebut harus dikalikan dengan akar 2 dibagi akar 2. Sehingga menjadi sama dengan 1 dikali akar 2 itu sama dengan akar 2. Akar 2 dikali akar 2 itu menjadi sama dengan 2. Sehingga menjadi setengah akar 2. Nah, arkes cos dari setengah akar 2 itu sama dengan 45 derajat. Nah, kemudian luas segitiga BKE itu sama dengan setengah dikali BE dikali KE dikali sin sudut E. Nah, sama dengan setengah dikali 6 akar 2 dikali 9 dikali sin 45 derajat. Sama dengan 27 akar 2 dikali setengah akar 2 sama dengan 27. Nah, sekarang mencari EE aksen menggunakan luas segitiga BKE, yaitu luas segitiga BKE itu sama dengan setengah dikali BK dikali EE aksen. Luas segitiganya BKE sendiri itu adalah 27 sama dengan setengah dikali BK-nya itu 3 akar 5 dikali E aksen. Nah, sehingga menjadi 27 sama dengan 3 akar 5 per 2 dikali E aksen. E aksennya itu sama dengan 27 dibagi 3 akar 5 dibagi 2. Sama dengan 27 pembaginya dibalik menjadi 2 per 3 akar 5 sama dengan 27 dibagi 3 itu sama dengan 9. 9 dikali 2 itu sama dengan 18 per akar 5. Nah, untuk merasionalkan akar 5 di penyebutnya dikalikan akar 5 per akar 5 sehingga menjadi 18 akar 5 itu sama dengan 18 akar 5 dibagi akar 5 dikali akar 5 itu sama dengan 5. Nah, jadi jarak titik E ke garis BK adalah 18 per 5 akar 5. Nah, sampai di sini. Terima kasih, selamat belajar dan semoga sukses. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Nah, untuk membangun channel ini, silakan klik subscribe, share, like, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.